Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Pria dengan cincin misterius. Bab 51 hingga 60. Sukong senang dengan kemajuan yang telah dilakukan Lin Mu di hari yang lalu. Dia tidak hanya dapat dengan bebas memanipulasi gumpalan kiroh dan menghubungkannya, tetapi dia juga dapat menghubungkannya sepenuhnya menjadi sulur indra roh. Bocah itu memiliki bakat dalam kendali spirit ki, tapi aku tidak tahu apakah itu bawaan atau apakah ini hasil karya cincin itu juga, pikir Sukong. Lin Mu sedang duduk di tanah bersila dan menggunakan perasaan rohnya yang baru untuk merasakan lingkungannya. Sensasi baru terasa baru bagi Lin Mu. Dia merasa bisa melihat dalam sudut 360 derajat dengan bantuan indra roh. Lin Mu ingin menguji keterampilan kedua Bling dan melihat apakah dia bisa berteleportasi ke lokasi di luar bidang penglihatannya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia telah menghabiskan hampir semua kirohnya. Setiap kali dia gagal selama proses pemurnian indra roh, dia akan kehilangan gumpalan kiroh yang dia manipulasi. Sulur indra roh yang telah dia sempurnakan panjangnya 1 meter dan disempurnakan dengan menghubungkan 20 gumpalan kiroh. Selama beberapa kali percobaan, Lin Mu telah kehilangan hampir 500 gumpalan kiroh, meninggalkannya dengan 35 gumpalan kiroh di dantiannya. Saya perlu mengisi kembali kiroh saya dan saya juga perlu makan sesuatu, saya kelaparan. Pikir Lin Mu, kamu bisa melanjutkan latihanmu besok, untuk saat ini, kamu perlu istirahat. Sukong memesan, ya, senior, Lin Mu menanggapi. Lin Mu memasak makan malam untuk dirinya sendiri, memakannya, lalu berbaring di tempat tidur. Dia menyandarkan kepalanya di guling lembut dan tertidur lelap. Mungkin karena Lin Mu sangat lelah baik secara fisik maupun mental, dia tidak muncul di dalam sleepscape dan hanya tidur dengan normal. Saat Lin Mu sedang tidur, Sukong terus menyerap energi spasial di dalam ring. Tampaknya tidak ada habisnya energi spasial di sini. Saya awalnya mengira itu akan habis setelah saya menyerapnya dan akan membutuhkan waktu untuk diisi ulang. Tapi cincin itu tampaknya memproduksinya pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa saya serap, pikir Sukong. Meskipun bocah itu memiliki bakat, dia masih kekurangan sumber daya. Tanpa sumber daya, akan sangat sulit baginya untuk maju dalam kultivasinya. Saya perlu mencari cara agar dia bisa mendapatkan beberapa sumber daya. Sampai saat itu, saya kira dia harus bergantung pada hutan. Sukong merenung. Beberapa jam berlalu, dan matahari terbit di langit. Lin Mu bangun dan meregangkan tubuhnya, tetapi ternyata tidak kaku. Dia merasa segar dan tubuhnya terasa seperti baru. Lin Mu memulai rutinitas paginya dan memasak daging binatang. Saat daging dimasak, dia duduk untuk mengolah dan mengisi kembali kirohnya. Tubuhnya telah mengisi kembali 100 gumpalan kiroh saat dia tidur, sehingga dia memiliki kiroh dalam jumlah yang cukup besar untuk mulai berkultivasi. Meskipun Lin Mu hanya berkultivasi selama 15 menit, dia menemukan bahwa kecepatan menyerap kiroh telah meningkat lagi dan dia mampu menyerap 50 gumpalan kiroh. Bagaimana kecepatan penyerapanku meningkat lagi? Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri, tapi senior Sukong mendengarnya. Itu karena indra rohmu. Perasaan roh tidak hanya memungkinkan Anda untuk merasakan lingkungan Anda, tetapi juga memiliki efek lain. Salah satunya adalah peningkatan kepekaan terhadap spirit ki. Sukong berbicara. Apa fungsi dan efek lain dari spirit ki, senior? Lin Mu bertanya. Spirit ki sangat serbaguna dan digunakan dalam hal-hal seperti mengendalikan senjata dan alat roh, membuat formasi dan memurnikan pil alkimia. Sukong menjawab. Lin Mu pernah mendengar tentang senjata roh sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka jauh lebih kuat dari senjata biasa dan bahkan memiliki beberapa efek khusus. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkannya entah bagaimana. Sementara Lin Mu tenggelam dalam pikirannya, sarapannya sudah siap. Dia kemudian menyelesaikan sarapannya dan mengasimilasi energi vital. Ketika dia akan mulai berkultivasi, dia menyadari bahwa titik-titik hitam telah kembali. Dia dapat melihat beberapa dari mereka di daerah tersebut. Senior, titik hitam telah kembali. Lin Mu berbicara. Titik hitam. Ah, maksudmu gerbang spasial. Aku juga bisa merasakannya. Tapi mereka terlalu banyak di sini. Jawab Sukong. Terlalu banyak, tapi aku melihat mereka kemanapun aku pergi. Apakah ini tidak normal? Lin Mu bertanya. Ya, titik-titik hitam yang kamu lihat itu sebenarnya adalah titik lemah yang ada di ruang angkasa. Biasanya mereka jarang,
tapi tampaknya kehadiran cincinmu saja sudah cukup untuk mengacaukan ruang. Sukong menjawab. Setelah memuaskan rasa ingin tahunya, Linmu duduk bersila untuk mengisi kembali kirohnya. Dia berkultivasi selama 2 jam dan mampu mengisi kembali kirohnya ke level sebelumnya. Linmu perlahan memperluas sulur indera roh dan menganalisis area sekitarnya. Dia bisa merasakan setiap helai rumput dan serangga kecil yang merayap di atasnya. Jika Linmu menggunakan sutra hati yang memutuskan dan lebih fokus lagi, dia bisa mengamati spesifikasi debu yang berterbangan di udara. Linmu mencoba merasakan area di bawah tanah di bawahnya dan menemukan bahwa dia hanya dapat menyelidiki beberapa inci. Jika dia mencoba masuk lebih dalam, indera rohnya akan terhalang, seolah-olah ada dinding besi di depannya. Bingung dengan masalah ini, Linmu memutuskan untuk meminta bimbingan senior Sukong. Perasaan rohmu tidak akan bisa menembus benda padat untuk saat ini. Anda harus meningkatkan jangkauannya dan memperkuatnya lebih jauh untuk dapat melakukan itu. Saat ini Anda hanya harus fokus pada peningkatan jangkauannya dan tinggalkan sisanya untuk masa depan. Sukong menyarankan. Linmu mengangguk dan akhirnya memutuskan untuk menguji Bling. Dia berdiri dan memperluas rasa rohnya di belakangnya. Dia mengunci ke suatu lokasi dan mengaktifkan skill. Detik berikutnya, Linmu menghilang dari lokasi sebelumnya dan muncul di lokasi yang telah dipilihnya. Bagus sekali, Sukong memuji. Terima kasih senior, itu semua karena bimbinganmu. Linmu dengan sopan mengakui. Dia kemudian melanjutkan menguji Bling dengan cara yang berbeda. Karena jangkauan indera roh Linmu hanya 1 meter, dia hanya bisa berteleportasi sejauh itu. Jika dia ingin meningkatkan jarak teleportasi, dia harus meningkatkan jangkauan indera rohnya. Saat menggunakan indera roh, dia menemukan bahwa dia sebenarnya bisa berteleportasi di udara. Tapi itu hanya mungkin jika dia menggunakan indera rohnya dan tidak hanya menggunakan matanya. Linmu bisa memikirkan beberapa situasi di mana dia bisa menggunakan metode ini untuk penyergapan. Tiba-tiba, Linmu teringat bahwa besok adalah hari di mana dia harus kembali ke kota. Sudah 5 hari sejak dia memesan kamar di penginapan. Jadi dia harus kembali besok. Senior, aku akan kembali ke kota besok, untuk tinggal di sebuah kamar di penginapan. Linmu berkata kepada senior Sukong. Ketika Sukong pertama kali melihat bahwa Linmu tinggal di gubuk tua dan belang-belang, dia tidak terlalu memikirkannya. Untuk makhluk seperti dia, yang telah hidup selama bertahun-tahun, dia telah melihat orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Juga, karena dia sendiri adalah binatang buas, dia tidak dapat diganggu dengan manusia dan memiliki pola pikir yang berbeda. Kenapa kamu tinggal di sini di gubuk itu dan bukan di kota manusia? Sukong akhirnya bertanya. Linmu kemudian menceritakan kisah bagaimana dia dihukum dan rumahnya disita. Sukong diam-diam mendengarkan ceritanya dan membiarkan Linmu berbicara. Hanya setelah Linmu selesai berbicara barulah Sukong menanggapi. Jadi saya kira Anda ingin membeli kembali properti Anda. Sukong bertanya. Ya senior, dan setelah saya melakukan itu, saya akan memberikan penghormatan di makam orang tua dan leluhur saya, sebelum meninggalkan kota untuk memulai perjalanan saya. Linmu menjawab dengan tekad dalam suaranya. Bagus, seorang kultivator sejati hanya dapat maju ketika dia mengalami kesengsaraan duniawi. Pilihan Anda untuk meninggalkan kota dan melakukan perjalanan hanya akan memberi Anda keuntungan dalam jangka panjang. Sukong berbicara dengan suara bijaksana. Linmu melamun setelah mendengarkan kata-kata senior Sukong. Dia kemudian mengingat nyanyian esoteris yang dia dengar saat menerima sutra hati yang terputus. Gelombang pencerahan tiba-tiba menyebar di benaknya dan dia hanyut di dalamnya. Melihat bahwa Linmu telah menutup matanya dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya, Sukong memanggilnya. Tapi tiba-tiba bel alarm mulai berdering di dalam pikirannya dan dia menjadi gelisah. Kemudian Sukong melihat cahaya menyilaukan muncul di depan matanya dan merasakan perasaan yang tidak dia rasakan selama ribuan tahun, teror. Altar di dalam cincin misterius itu saat ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Energi aneh dipancarkan oleh altar, yang bocor keluar dari ring. Bahkan penghalang yang dibuat oleh Sukong tidak dapat menghentikannya. Energinya begitu kuat hingga menyebar di area seluas ratusan kilometer. Sukong, yang berada di dalam ring dan juga yang paling dekat dengan altar, menanggung beban terberat dari benturan itu. Perasaan teror memenuhi setiap titik tubuhnya dan melumpuhkannya. Terutama karena tubuhnya saat ini hanyalah sebuah avatar dan tidak memiliki basis kultivasi dari tubuh utamanya, dia merasa jauh lebih buruk dari biasanya. Aura apa ini?
Bahkan monster-monster tua itu tidak akan mendekati level ini, pikir Sukong. Semenit kemudian, aura berubah dari dingin dan luar biasa menjadi tajam dan mematikan. Sukong sekarang merasa seolah-olah dia berada di hadapan pedang abadi yang tiada taranya. Dia harus menggunakan setiap keinginannya untuk melawan aura yang tajam, jika tidak, dia merasa jiwanya akan terputus dalam sekejap. Di kota utara, ada halaman luas yang tersembunyi dari mata manusia. Di dalam halaman ini, ada sebuah manor, di depannya terdapat taman yang indah penuh dengan bunga-bunga roh yang harum. Di taman ini, dua orang sedang duduk di dalam pergola. Keduanya tidak lain adalah sepasang kakek dan cucu, Jing Wei dan Duan Ke. Jing Wei sedang minum secangkir teh aromatik sementara Duan Ke sedang membaca gulungan batu giok. Tiba-tiba keduanya merasa seolah-olah air dingin dituangkan ke atas mereka dan mereka menjatuhkan barang-barang di tangan mereka. Cangkir yang elegan jatuh dari tangan Jing Wei dan pecah, sementara gulungan batu giok jatuh di atas meja dan mengeluarkan suara dentingan. Setelah perasaan beku berlalu, itu berubah menjadi aura yang tajam dan mematikan. Mereka merasa seolah-olah ribuan pedang diarahkan ke mereka dan akan memotongnya menjadi jutaan keping dalam sekejap. Perasaan luar biasa ini berlangsung selama 1 menit, setelah itu menghilang. Duan Ke pingsan di tanah dan terengah-engah. Darah bisa terlihat menetes dari ujung bibirnya. Jing Wei juga tidak baik. Dia bisa berpegangan pada meja dan menjatuhkan diri ke kursi. Kakek, ayah, apa, itu. Duan Ke mengucapkan di antara napasnya. Jing Wei terdiam selama 5 menit sebelum dia bisa mengumpulkan akalnya. Dia menghembuskan napas ki busuk dan berbicara. Itu niat pedang. Seorang kultivator tersembunyi naik 2 hari lalu, dan sekarang. Ini, aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini lagi. Itu niat pedang. Apakah bahkan ada satu ahli di salah satu sekte teratas yang dapat memiliki niat pedang yang sombong? Duan Ke berseru dengan keras. Tidak, aku rasa tidak. Bahkan niat pedang dari leluhur sebelumnya dari sekte Centennial Sword tidak dapat dibandingkan dengan ini, kata Jing Wei. Di kota Wulim, fenomena mengejutkan bisa disaksikan. Rakyat jelata melihat satu demi satu pembudidaya runtuh di tanah. Beberapa bahkan terlihat berdarah dari 7 lubang. Di dalam rumah wali kota, Wu Sun juga berjuang untuk berdiri. Dia juga tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Setelah aura yang luar biasa menghilang, dia segera memasukkan pil ke mulutnya dan bergegas melewati pintu masuk yang tersembunyi. Dia kemudian muncul di dalam gua jauh di bawah tanah. Wu Sun masuk ke gua dengan genangan darah dan melihat prasasti yang diukir di atap dan dindingnya telah hancur menjadi debu. Wu Sun berjalan ke kolam darah dengan ekspresi cemas dan melihat kakak laki-lakinya duduk di sana dengan aman. Melihat kakak laki-lakinya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Jika kamu baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Wu Sun bergumam, hari ini nantinya akan disebut sebagai hari kejatuhan. Kembali ke gubuk berburu, Lin Mu masih duduk bersila di tanah. Ekspresi tenang terlihat di wajahnya, sama sekali tidak menyadari fenomena yang telah terjadi. Hari telah berubah menjadi malam ketika Lin Mu akhirnya terbangun. Jadi, ada lebih banyak hal dalam sutra hati yang memutuskan daripada sekadar kontrol ki roh yang ditingkatkan. Lin Mu bergumam, kamu akhirnya bangun. Sukong berbicara, berapa lama aku keluar? Lin Mu bertanya, lihat sekeliling. Anda telah berada dalam kondisi pencerahan selama 12 jam terakhir. Sukong memberitahu. Lin Mu melihat ke langit dan menemukan bahwa itu memang sudah larut. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Baginya, itu hanya beberapa menit. Sementara bagi yang lain, berjam-jam telah berlalu. Apa yang kamu dapatkan dari pencerahanmu? Sukong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini telah muncul di benak Sukong sejak aura yang luar biasa menghilang. Dia bertanya-tanya konsep seperti apa itu, yang akan menyebabkan dampak yang begitu besar. Dari aura yang dia alami, Sukong dapat mengetahui bahwa itu mirip dengan niat pedang namun berbeda. Namun satu hal yang pasti, bahwa itu terkait dengan jalur pedang. Lin Mu berpikir sejenak dan mengingat semua yang telah dia pelajari. Sutra hati yang terputus, tidak sesederhana kelihatannya. Ini memiliki banyak metode aplikasi, dan saya hanya menggunakan satu. Itu juga memiliki tahapan pemahaman yang berbeda dari apa yang saya pahami. Lin Mu menjawab, jadi aura itu dari Lin Mu yang mendapatkan pencerahan tentang sutra hati yang terputus. Aku sudah tahu kalau itu berhubungan dengan jalur pedang,
Tapi sekarang aku yakin itu semacam warisan abadi, pikir Sukong. Jadi, apa saja tahap-tahap pemahaman berbeda yang telah Anda pahami ini? Sukong bertanya. Tahap saya saat ini adalah tahap kedua dari pemahaman eksternal. Tapi ini hanya untuk sutra hati yang memutuskan. Untuk sutra hati yang menenangkan, saya masih dalam tahap pertama pemahaman luar. Lin Mu menjawab, pada tahap pertama pemahaman eksternal, saya hanya bisa menggunakan 9 sutra hati suci pada diri saya sendiri. Sementara di tahap kedua pemahaman eksternal, saya juga bisa menggunakannya pada orang lain. Adapun tahapan di luar ini, saya hanya akan mengetahuinya ketika saya maju lebih jauh. Lin Mu menjelaskan lebih lanjut. Melihat senior Sukong tidak berbicara lagi, Lin Mu memutuskan untuk melanjutkan pelatihan. Dia memperkirakan saat itu tengah malam, jadi dia pertama kali memasak makan malam. Dan memakannya. Kemudian dia berkultivasi sebentar dan kemudian memutuskan untuk tidur. Lin Mu muncul di sleepscape di depan pohon apel roh. Dia melihat bahwa tidak hanya ada satu apel roh di pohon itu, tetapi ada 3 apel. 2 dari apel itu sudah matang dan 1 lagi masih tumbuh. Tunggu, 2 apel roh. Oh tidak, saya pikir saya menghabiskan waktu lebih lama di Grand Void daripada yang saya kira. Seru Lin Mu. Yah, aku sudah membayar kamar di muka, jadi seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah bagiku. Lin Mu berpikir keras. Lin Mu kemudian memetik kedua apel roh itu dan menyimpannya di dalam ring. Bisakah saya mengeluarkan Sukong senior di sleepscape? Lin Mu bertanya-tanya. Ketika dia berada di dunia nyata, senior Sukong telah memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa keluar dari ring, karena batasan dunia tidak akan mengizinkannya untuk ada di sana. Untuk menguji ini, Lin Mu benar-benar mencobanya dan ternyata benar. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tidak bisa mengeluarkan Sukong senior dari ring. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, Lin Mu menghendakinya dan tubuh mungil Sukong senior muncul di tangannya. Sukong tampak kaget ketika tiba-tiba dia menemukan dirinya berada di tempat yang berbeda. Dia melihat bahwa dia ada di tangan Lin Mu, dan tempat mereka berada tampak tidak wajar. Dia tidak berbicara dan melihat sekeliling sebentar sebelum berbicara. Di mana kita? Sukong bertanya. Dalam sleepscape saya, senior. Lin Mu memberitahu. Pemandangan tidurmu. Sukong bergumam. Lin Mu kemudian menyadari bahwa dalam semua yang terjadi, dia benar-benar lupa memberitahu senior Sukong tentang sleepscape. Bahkan kemarin karena dia sangat lelah, dia tidak memasuki sleepscape. Jadi dia tidak mendapat kesempatan untuk membicarakannya sebelumnya. Melihat senior Sukong sedang menunggu penjelasannya, Lin Mu menjelaskan keadaan di balik sleepscape dan apa karakteristiknya. Dia mengatakan kepadanya bagaimana awalnya tempat itu gelap dan suram dan bagaimana kemudian berubah menjadi seperti ini. Dia bercerita tentang pohon apel roh dan ukuran seluruh lokasi. Sukong mencerna seluruh informasi dan mencari ingatannya sendiri, serta ingatan garis keturunannya untuk jawaban atas teka-teki tempat ini. Setelah beberapa menit mencari, dia bisa mencapai kesimpulan. Untuk tempat yang ada di dalam diri seseorang, dapat menampung avatarku dan tampaknya mampu mendukung beberapa hukum dasar, hanya ada satu jawaban yang muncul di benakku. Sukong menyimpulkan, Taman Karma, kata Sukong. Lin Mu menjadi tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan senior Sukong. Namun, dia dapat merasakan bahwa Sukong senior masih berpikir, jadi dia tidak menyela dan menunggu sampai dia selesai. Tetapi Lin Mu tidak menyangka bahwa dia tidak akan mendapat jawaban bahkan setelah 30 menit, jadi dia mengembalikan senior Sukong ke atas ring dan mulai berlatih dengan senjatanya. Setelah hampir 4 jam, Lin Mu mendengar suara Sukong senior di benaknya mendorong untuk mengeluarkannya dari ring. Dia mengindahkan kata-kata senior Sukong dan membawanya keluar dari ring. Setelah dikeluarkan dari ring, senior Sukong melayang dari tangannya dan terbang dengan kecepatan tinggi, hanya untuk kembali setelah 10 detik. Sukong telah mendengar tentang karakteristik sleepscape dari mulut Lin Mu, tapi dia masih ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah mengamati seluruh tempat, dia sampai pada kesimpulan bahwa tempat ini memang sebuah taman karma. Meskipun ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan informasi yang ada di ingatannya. Perbedaan terbesar ada pada hukum yang belum sempurna. Dari informasi yang dia miliki dalam ingatannya, dia tahu bahwa taman karma adalah alam spasial yang sepenuhnya stabil dengan hukum Dao-nya sendiri. Tapi dalam kasus Lin Mu, bahkan tidak ada matahari di langit dan juga tidak ada malam. Dan dari kemampuan ruang untuk kembali ke kondisi awalnya,
dia tahu bahwa tempat ini belum berkembang sepenuhnya. Padahal fakta yang memperkuat keyakinannya bahwa ini adalah Taman Karma adalah pohon apel roh yang tumbuh di tengah Sleepscape. Itu satu-satunya hal di tempat ini yang memungkinkan perubahan bisa memetik buahnya. Apa yang kamu ketahui tentang Sleepscape, Senior Sukong? Lin Mu bertanya. Tempat yang kamu sebut Sleepscape ini sebenarnya adalah dunia spasial yang disebut Garden of Karma. Sulit bagi saya untuk mengidentifikasinya karena kelangkaannya dan juga karena karakteristiknya yang berbeda dari yang saya tahu. Sukong menjawab, mengapa tempat ini berbeda? Lin Mu bertanya, bahkan informasi yang kumiliki dalam ingatanku tidak lengkap. Tidak diketahui apakah penciptaan Taman Karma terkait dengan fisik seseorang atau hal lain. Bahkan keberadaan satu Taman Karma sangatlah langka, sehingga catatan yang diketahui hanya ada 4 orang di seluruh kosmos. Sukong menjawab dengan ketidakpastian dalam suaranya. Karena dulu hanya ada 4 pemilik, informasi tentang Taman Karma sangat terbatas. Bahkan pemilik masa lalu memiliki perbedaan karakteristik dari Taman Karma mereka masing-masing. Tapi saya bisa mengatakan satu hal yang pasti, Taman Karma Anda belum berkembang. Dan bahkan setelah dikembangkan, ia akan terus tumbuh. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan energi vital di sini, tetapi Anda harus dapat menggunakan Kiroh. Sukong menjelaskan, Lin Mu merasa sedikit senang karena ada orang lain yang memiliki kondisi serupa dengannya sebelumnya. Dia merasa bahwa dia mungkin dapat menyelesaikan banyak pertanyaannya jika dia mengetahuinya. Dia juga mencoba membimbing Kiroh dan menemukan bahwa dia memang mampu mengendalikan Kiroh di Sleepscape sekarang. Orang-orang yang memiliki Taman Karma ini, di manakah mereka? Lin Mu bertanya dengan sedikit antisipasi di wajahnya. 3 dari mereka meninggal sebelum saya lahir dan 1 yang saya tahu juga meninggal beberapa tahun yang lalu. Sukong menjawab. Kekecewaan terlihat di wajah Lin Mu setelah mendengar jawaban Senior Sukong. Namun, dia berhasil menghentikannya dan kembali ke latihan senjatanya. Senior Sukong tinggal di sana, melayang di udara. Dia mengamati keterampilan senjata Lin Mu. Sukong melihat bahwa Lin Mu menggunakan banyak senjata alih-alih berfokus pada satu senjata, jadi dia tertarik dengan ini. Dia telah melihat beberapa ahli menggunakan banyak senjata sebelumnya, tetapi para ahli itu jauh lebih kuat daripada Lin Mu. Mengapa Anda menggunakan banyak senjata alih-alih hanya berfokus pada satu? Sukong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Mu menghentikan tusukan tombaknya di tengah jalan dan berbalik untuk menjawab Sukong senior. Saya lebih suka menggunakan banyak senjata, karena saya ingin siap jika ada situasi di mana saya kehilangan semua senjata saya dan saya tidak punya pilihan. Saya ingin dapat menggunakan senjata apapun yang tersedia dalam situasi itu. Lin Mu menjawab, jika kamu akan mengikuti jalan ini, maka kamu perlu belajar dari manual senjata yang tepat yang mengajarkan penggunaan banyak senjata. Sukong menyarankan, aku tahu senior itu. Aku berniat untuk membeli manual senjata begitu aku kembali ke kota. Lin Mu menjawab, Senior Sukong bersenandung menyetujui dan berbicara. Kamu mungkin tidak akan bisa menemukan manual senjata spirit di kota itu meskipun aku kira. Manual senjata roh. Tapi pertama-tama aku akan membutuhkan senjata roh sebelum itu, senior. Lin Mu menjawab dengan sedikit kebingungan. Kamu sudah punya satu. Pedang pendekmu adalah senjata roh. Jangan bilang kau tidak tahu itu. Sukong berbicara dengan suara bingung. Lin Mu terkejut dengan wahyu. Dia tidak pernah menyangka pedang pendek yang dia gunakan selama ini adalah senjata roh. Aku tidak tahu itu. Tapi saya tidak berpikir senjata roh harus semurah itu bahkan nilainya kurang dari koin emas. Kata Lin Mu dengan wajah malu. Melihat Sukong senior tidak memahaminya, Lin Mu menjelaskan kepadanya bagaimana dia membeli pedang pendek dari toko lama dan bagaimana dia mencurigai pemilik dan cucunya adalah pembudidaya. Aku tidak tahu mengapa lelaki tua itu memberimu pedang pendek dengan harga murah, tapi aku tahu dia pasti seorang kultivator. Kata Sukong. Semuanya akan terungkap saat kita tiba di kota. Kata Sukong dalam hati. Kalau begitu, bagaimana cara menggunakan senjata roh, senior? Lin Mu bertanya dengan semangat di wajahnya. Gunakan dengan cara yang sama Anda memperkuat tubuh Anda dengan Ki. Senjata roh bersifat konduktif untuk Ki roh, sehingga Anda akan dapat membimbingnya ke dalamnya dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan tubuh Anda. Sukong menjelaskan. Lin Mu menarik pedang pendek itu dan memegangnya di tangannya. Dia membimbing gumpalan Ki roh dari dantiannya dan mengarahkannya ke tangannya,
dan dari tangannya dia membiarkannya mengalir ke pedang pendek. Dia mengira mungkin ada sedikit kesulitan dalam melakukan ini tetapi tidak menyangka pedang pendek itu dengan bebas menerima kirohnya. Begitu roh Qi memasuki pedang pendek, itu berdengung dan cahaya redup terlihat di dalamnya. Beberapa rune muncul di bilahnya dan segera memudar. Lin Mu kemudian menebas udara dan bisa melihat garis samar terpotong di udara. Senior Sukong melihat ini dan berbicara. Anehnya pedang pendek itu adalah senjata roh bermutu tinggi. Sukong berbicara. Lin Mu memandang Sukong senior dengan ekspresi bertanya, yang dia pahami dan jelaskan. Senjata roh dibagi menjadi 4 tingkat tergantung pada kualitasnya. Itu adalah senjata roh kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Orang tua itu sangat murah hati jika dia memberimu senjata roh bermutu tinggi. Dia bahkan menyegelnya sehingga pembudidaya lain tidak dapat mendeteksinya. Tapi sekarang setelah kamu mengaktifkan pedang pendek dan melepaskan segelnya, kamu harus berhati-hati. Kata Sukong. Lin Mu tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu memberinya barang yang begitu berharga. Juga, kamu belum bisa menggunakan potensi penuh dari pedang pendek itu. Jika Anda ingin dapat terbang bersamanya, Anda harus mencapai alam kondensasi inti atau paling tidak puncak dari alam pemurnian Qi. Anda juga perlu menyempurnakan indera roh Anda ke tingkat yang jauh lebih tinggi, karena Anda memerlukan indera roh untuk kontrol senjata roh yang lebih kompleks. Sukong menjelaskan. Lin Mu merasa gembira dengan aspek terbang. Dia telah mendengar cerita tentang makhluk abadi yang akan terbang menggunakan pedang, awan, binatang buas, dan item lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bisa terbang adalah salah satu impian yang dimiliki setiap orang sejak kecil. Ketika dia menebas menggunakan pedang pendek, dia hanya menggunakan 1 gumpalan kiroh. Saat itu, dia dapat merasakan bahwa itu bukan batasnya dan dia benar-benar dapat memperkuat kekuatan pedang pendek lebih banyak lagi. Untuk menguji kekuatan maksimum pedang pendek itu, dia menarik batu besar dan berat yang dia temukan di celah spasial. Lin Mu telah menguji batu itu sebelumnya dan tahu bahwa batu itu sangat kuat dan keras. Itu akan menjadi target sempurna untuk menguji kekuatan pedang pendek itu. Dia kemudian menyalurkan kiroh ke dalam pedang pendek dan terus melakukannya, sampai dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atasnya. Setelah diisi dengan 200 gumpalan kiroh, Lin Mu mengangkat pedangnya dan menebas batu itu dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, bila menembus batu dengan mudah, seolah-olah pisau panas menembus mentega. Bagian yang dipotong jatuh, memperlihatkan permukaan halus di lokasi pemotongan. Lin Mu menarik napas dalam-dalam saat melihat hasil tebasannya. Dia mengira itu akan memotong bagian tertentu dari batu itu. Tapi tidak menyangka pedang itu akan berakhir dengan mulus membelah batu. Dia melihat lebih dekat ke potongan itu dan menemukan bahwa permukaannya halus dan berkilau. Lin Mu kemudian rileks dan membiarkan roh Qi kembali ke dantiannya. Dia merasakan bahwa dia telah menghabiskan 50 gumpalan dari 200 gumpalan yang telah dia gunakan untuk memperkuat pedang pendek itu. Aku akan bisa menggunakan 4 serangan yang setara dengan kekuatan ini setelah mengamplifikasi pedang pendek hingga maksimal 1 kali. Pikir Lin Mu. Sementara Lin Mu fokus pada pedang pendek, fokus senior Sukong ada pada batu besar. Sukong merasa sedikit bingung dengan batu besar itu. Dia mampu mengidentifikasi bahan yang terbuat dari itu. Mengapa ada bongkahan besar biji besi yang sangat dalam di sini? Seharusnya tidak ada di dunia ini, pikir Sukong. Di mana Anda mendapatkan biji besi yang sangat dalam ini dari Lin Mu? Sukong bertanya. Lin Mu menghentikan pikirannya setelah mendengarkan pertanyaan senior Sukong dan berbalik ke arahnya. Biji besi yang sangat dalam. Maksudmu batu besar ini? Tanya counter Lin Mu. Ya, begitulah namanya. Sukong menjawab. Oh, aku menemukannya di celah spasial. Apakah itu sesuatu yang langka dan istimewa? Lin Mu berbicara. Apakah ada dunia samudera yang runtuh di suatu tempat di dekat sini? Sukong merenungkan dirinya sendiri. Tidak secara khusus. Kecuali karena berat dan keras, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meski tidak jarang, namun bongkahan sebesar itu biasanya hanya terbentuk dalam kondisi khusus. Di dunia seperti ini, hanya bongkahan kecil yang akan ditemukan. Sukong menjawab, besi kedalaman berat adalah sejenis logam yang terbentuk di bawah tekanan berat dari badan air yang besar. Itu bisa ditemukan di dunia manapun yang memiliki laut atau samudera, tetapi ukuran bijinya bergantung pada ukuran samudera. Bongkahan biji yang ditemukan Lin Mu terlalu besar untuk menjadi milik dunia ini.
Satu-satunya tempat yang bisa terbentuk adalah di dunia samudra. Dunia samudra adalah planet besar yang hampir tidak memiliki daratan dan seluruhnya tertutup air. Dunia seperti itu didominasi oleh binatang air yang mengerikan dan seringkali tidak dapat dihuni oleh para pembudidaya. Namun, dunia samudra juga memiliki harta magis dan bahan unik yang hanya ditemukan di dalamnya. Jadi mereka adalah target dari banyak sekte dan organisasi kultivator besar. Karena Linmu dapat menemukan bongkahan besar biji besi dengan kedalaman yang sangat besar, itu berarti ada kemungkinan besar dunia samudra yang runtuh di dekat dunia ini. Itu juga berarti ada harta berharga yang hilang dalam kehampaan, menunggu untuk ditemukan. Dan jika seseorang dapat menemukan lokasi asli dunia samudra, mereka bahkan mungkin dapat menemukan sesuatu yang tak ternilai harganya, kristal esensi dunia. Menghentikan pemikirannya, Sukong melihat bahwa Linmu menanyakan sesuatu padanya. Senior, apakah biji besi kedalaman berat ini berguna untuk membuat senjata atau pelindung dan dapatkah dijual? Linmu bertanya dengan harapan di wajahnya. Itu tidak cocok untuk membuat senjata dan armor karena sifat-sifatnya. Akan baik-baik saja jika itu hanya keras dan berat, tetapi karena itu juga menghalangi aliran Qi Roh, itu tidak digunakan untuk membuatnya. Sebaliknya, itu digunakan dalam pembangunan benteng pertahanan untuk kastil dan benteng, sehingga Anda dapat menjualnya. Sukong menjawab, mata Linmu berbinar dengan kilau emas. Sekarang dia mendapat dukungan dari senior Sukong, dia tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya dan akan dapat meminta nasihat darinya. Semakin cepat dia membeli kembali rumahnya, semakin cepat dia dapat memulai perjalanannya ke dunia kultivasi. Sementara Linmu memikirkan prospek masa depannya, Sukong memikirkan situasi dunia ini. Dia bertanya-tanya apakah ada lebih banyak dunia yang runtuh di dekat dunia Linmu. Dia memikirkan cara untuk mengkonfirmasi keraguannya. Barang apa lagi yang kamu temukan di celah spasial? Tunjukkan semuanya padaku. Sukong memesan. Realisasi muncul di benak Linmu. Jika batu besar yang terlihat tidak berguna itu berharga, lalu siapa yang tahu benda lain apa yang dia temukan langka dan mungkin tak ternilai harganya. Linmu buru-buru mulai mengeluarkan satu demi satu item dari ring. Tak lama kemudian ada 5 tumpukan item yang tergeletak sembarangan di tanah di dalam slipscape. Linmu telah memisahkan barang-barang yang menurutnya berguna, seperti buklet yang berisi teknik bela diri, tinju batu yang runtuh, dan 4 pil pemulihan bejana di tumpukan yang berbeda dan barang-barang yang tidak berguna seperti sepatu tua dan gumpalan tanah ke dalam tumpukan yang berbeda. Senior Sukong dengan cermat mengamati setiap barang dan kemudian melayang di depan Linmu. Dia kemudian menginstruksikan Linmu untuk memisahkan barang-barang menjadi 2 tumpukan berbeda dari 5 tumpukan. Senior Sukong kemudian datang melayang di depan tumpukan dan berbicara. Ini sampah, ini berguna, kata Sukong setelah melayang ke tumpukan lainnya. Linmu melihat ke tumpukan sampah dan tentu saja, sebagian besar barang yang menurutnya tidak berguna ternyata hanya itu, tidak berguna. Tapi dia sedikit terkejut melihat tumpukan item yang berguna. Ada beberapa item yang menurutnya tidak akan berguna. Misalnya, gumpalan tanah yang dia temukan sekarang ada di tumpukan barang-barang berguna dan pecahan logam kecil juga. Linmu tidak mengerti alasan di balik ini, jadi dia bertanya pada senior Sukong. Segumpal tanah itu tidak seperti yang kau pikirkan. Ini sebenarnya adalah darah kering dari binatang roh. Sementara pecahan logam itu sangat mungkin merupakan bagian dari alat yang abadi. Meskipun hanya pecahan kecil, itu masih terkait dengan alat abadi dan Anda mungkin dapat menemukannya dengan bantuannya. Sukong menjelaskan. Linmu terkejut saat mendengar tentang alat abadi. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berada di atas senjata roh dan jauh lebih kuat dari mereka. Tapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana barang-barang ini berakhir di celah spasial. Senior, ada satu hal yang tidak bisa aku mengerti. Bagaimana barang-barang ini berakhir di dalam celah spasial? Linmu bertanya dengan khawatir. Ada banyak alasan untuk itu. Tetapi alasan paling umum adalah penghancuran harta karun spasial atau runtuhnya dunia. Bergantung pada alasannya, item tersebut akan hilang di lapisan kekosongan yang berbeda. Sukong menjawab. Linmu telah mendengar 2 kata Grand Void dan Lesser Void dari senior Sukong sebelumnya, tetapi tidak dapat memahami perbedaan di antara keduanya. Karena itu dia memintanya untuk menjelaskan. Senior, bisakah kamu menjelaskan kepadaku tentang kekosongan? Linmu bertanya. Meskipun Anda tidak akan memahami karakteristik sebenarnya dari kehampaan,
saya akan memberi Anda penjelasan yang disederhanakan. Kekosongan dapat dibagi secara luas menjadi 4 lapisan, kehampaan yang lebih kecil, kehampaan yang besar, kehampaan yang lebih besar, dan kehampaan yang agung. Sukong berbicara dan terdiam sampai dia yakin Lin Mu telah mencerna informasi ini. Kekosongan yang lebih rendah adalah tempat yang ada sejajar dengan dunia nyata dan terpisah untuk masing-masing dunia. Kekosongan besar adalah lapisan yang berisi dunia kecil dan dimensi spasial. Sleepscape Anda dapat dianggap sebagai contoh dimensi spasial, sementara kekosongan besar berisi semua dunia di alam tertentu. Terakhir, Grand Void adalah lapisan yang memisahkan dunia utama yang berbeda dan berisi semua lapisan di bawahnya. Juga, setiap lapisan yang lebih tinggi dalam kekosongan berisi kelipatan dari lapisan di bawahnya. Misalnya, kehampaan besar memiliki banyak lapisan kehampaan kecil yang terkandung di dalamnya. Sukong menjelaskan, Lin Mu sedikit kewalahan dengan semua informasi yang baru saja diucapkan oleh senior Sukong. Butuh beberapa menit sebelum dia dapat menganalisis dan mengintegrasikan semua informasi ke dalam pikirannya. Dia juga merasa sangat kecil pada besarnya seluruh alam semesta. Dia bahkan tidak bisa membayangkan besarnya dunia yang ada, belum lagi seluruh dunia. Sukong melihat bahwa Lin Mu terkejut dengan penjelasannya, jadi dia berbicara. Jangan kewalahan dengan penjelasanku. Bahkan jika Anda tidak memahaminya sekarang, itu tidak masalah. Anda akhirnya akan memahaminya di masa depan. Lin Mu merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata penyemangat senior Sukong. Perhatiannya kemudian dialihkan ke tumpukan item yang berguna. Ada beberapa item di dalamnya yang dia tahu berguna, tetapi dia tidak tahu apa kegunaannya. Salah satu barang tersebut adalah slip kayu berkualitas tinggi yang dia temukan. Lin Mu mengambil slip kayu dari tumpukan dan menunjukkannya kepada Sukong senior sambil bertanya. Senior, apa ini slip kayu ini? Mengapa tidak ada tulisan di dalamnya? Sukong melihat slip kayu yang indah di tangan Lin Mu dan tertawa kecil sebelum berbicara. Itu adalah item yang paling berguna dari semuanya, nilainya melebihi semua item yang digabungkan. Slip kayu itu adalah harta warisan. Sukong sendiri sedikit terkejut saat menemukan harta warisan di tumpukan barang-barang acak. Dia semakin tertarik pada dunia ini. Dia tidak tahu apa isi harta warisan itu, tetapi dia yakin bahwa harta warisan itu bukan dari dunia ini. Pengerjaan harta warisan milik alam yang lebih tinggi dan dengan betapa rumitnya formasi yang ditempatkan di atasnya, Sukong tahu bahwa itu berisi warisan yang lengkap. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah Lin Mu akan dianggap layak untuk itu. Sementara senior Sukong sedang berpikir, Lin Mu menatap slip kayu itu, mencoba mencari cara untuk menggunakannya. Dia bahkan mencoba mengamatinya dengan indera rohnya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya, menyerah setelah beberapa kali mencoba, Lin Mu meminta jawaban dari senior Sukong. Apa isi slip kayu ini? Lin Mu bertanya. Setiap harta warisan berbeda. Beberapa berisi seluruh warisan seorang ahli sementara beberapa mungkin hanya berisi warisan kecil. Beberapa berisi teknik bela diri atau teknik kultivasi sementara yang lain berisi pengalaman hidup seorang kultivator. Sukong menjawab, nah, untuk mengaktifkan harta warisan, kamu harus menaruh setetes darahmu di atasnya. Sukong menjelaskan, Lin Mu mengikuti kata-kata senior Sukong dan menggunakan pedang pendek untuk menusuk jarinya. Dia kemudian membiarkan setetes darah jatuh di slip kayu. Begitu darah menyentuh slip kayu, itu diserap dan banyak rune muncul. Rune menyebar dari slip kayu ke tangan Lin Mu dan kemudian ke dadanya. Tanpa sepengetahuan Lin Mu, pola yang tidak jelas terbentuk di perutnya yang kemudian tenggelam dan menghilang. Beberapa detik kemudian rune menghilang, dan koneksi terbentuk antara Lin Mu dan slip kayu. Lin Mu kemudian membuka slip kayu itu dan melihat kata-kata muncul di atasnya. Seluruh slip kayu ketika dibuka panjangnya 50 cm dan terbuat dari 25 potongan kayu. Lin Mu mulai membaca kata-kata itu satu persatu. Saya dipanggil sebagai Los Immortal dan ini adalah warisan terakhir saya. Warisan yang saya tinggalkan ini adalah pekerjaan hidup saya. Saya mengalami banyak kemunduran dalam hidup saya, beberapa karena musuh saya, beberapa karena kesalahan perhitungan saya, dan beberapa karena kehendak surga. Sementara saya kukuh dan stabil di awal hidup saya, kemudian, setelah mengalami kemalangan demi kemalangan, saya mengembangkan setan jantung. Saya dapat dianggap memiliki bakat di bawah rata-rata dalam kultivasi,
dan semua yang saya miliki diperoleh melalui dedikasi dan kerja keras. Setan jantung yang saya kembangkan adalah karena masalah yang biasanya dimiliki oleh manusia, kelaparan. Dalam puluhan ribu tahun saya hidup, saya sering menemukan diri saya dalam kondisi di mana saya terluka parah, kehilangan ki, dan terjebak dalam situasi yang mematikan. Sementara rakyat jelata berpikir bahwa makhluk abadi tidak mengetahui penderitaan manusia, mereka salah. Mereka berpikir bahwa yang abadi tidak lagi merasa lapar, juga tidak perlu bernapas. Meskipun ini benar sampai batas tertentu, itu hanya terjadi ketika Anda berada dalam kondisi optimal. Bahkan makhluk abadi ketika mereka menghabiskan ki dan energi vitalnya perlu makan untuk bertahan hidup. Untuk kultivator yang telah hidup selama saya, semua telah melalui situasi yang sama seperti saya. Tapi penderitaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan saya. Mereka mungkin berada dalam 1, 2, 5, atau bahkan 10 situasi, tetapi itu masih tidak sebanding dengan saya. Sementara sebagian besar tidak akan selamat setelah keberuntungan mereka habis, saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung sehingga saya selamat dari 107 kesengsaraan seperti itu. Saya sering berpikir akan lebih baik jika saya mati lebih awal dan tidak menderita kesengsaraan ini. Tetapi setiap kali saya melakukan itu, iblis hati saya tumbuh. Perlahan, selama bertahun-tahun, saya mengembangkan obsesi. Saya tidak akan lagi menderita kesengsaraan kelaparan lagi. Saya tahu bahwa surga menentang saya dan akan mengadu domba saya dengan kesengsaraan yang mengerikan lagi, sehingga obsesi saya tumbuh. Akhirnya, yang dapat saya pikirkan hanyalah obsesi saya dan kemajuan saya dalam kultivasi anjlok. Saya tahu bahwa ini tidak dapat berlangsung lebih lama lagi, jadi saya memulai perjalanan saya untuk mencari solusi. Saya melakukan perjalanan melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya dan banyak alam. Saya meneliti teknik yang akan membantu saya menghilangkan rasa lapar selamanya. Saya mengamati hewan yang dikenal karena rasa laparnya, kemampuannya untuk melahap, dan hewan yang berumur panjang dan jarang makan. Saya memburu ras unik yang tidak mengonsumsi makanan material sebagai makanan, melainkan jenis energi yang tidak jelas. Saya menemukan beberapa hewan yang dulunya dianggap sebagai mitos dan legenda. Saya bahkan menemukan binatang buas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya mengejar makhluk yang 100 kali lebih kuat dari saya dan keluar hidup-hidup. Obsesi saya sekarang entah bagaimana memicu kekuatan saya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya akan menciptakan teknik yang akan membebaskan salah satu rasa lapar mereka. Saya mengumpulkan bahan berharga dan harta unik sambil menggunakan pengetahuan yang saya peroleh untuk memalsukan kreasi saya. Tapi sayang, aku gagal. Saya masih kurang. Saya memulai perjalanan saya lagi dan menjelajahi alam semesta. Selama waktu inilah saya diberi gelar, kehilangan abadi. Aku sudah lama melupakan namaku sendiri dalam obsesiku, jadi aku menerimanya begitu saja. Setelah beberapa tahun, saya mendapat pencerahan dan kultivasi saya mulai berkembang sekali lagi. Tetapi dengan pertumbuhan kultivasi saya, amukan surga juga kembali. Saya bertahan lebih banyak dari kondisi terkutuk itu dan membiarkan iblis hati saya tumbuh. Saya tidak tahu mengapa, tetapi iblis hati saya tidak pernah menyakiti saya. Meskipun sudah ada sejak lama, orang lain akan mengalami penyimpangan ki atau keruntuhan dao, tetapi secara ajaib saya tidak mengalaminya. Lebih banyak tahun berlalu dan saya bisa merasakan bahwa saya tergelincir ke dalam kegilaan, 1 tahun pada suatu waktu. Saya tahu bahwa begitu saya benar-benar tenggelam dalam kegilaan, saya tidak akan pernah menyelesaikan obsesi saya. Jadi saya mempertaruhkan semua yang saya miliki dan mengunjungi kembali semua tempat yang pernah saya kunjungi, hanya untuk mendapatkan sedikit inspirasi yang dapat saya tangkap. Kali ini, saya tidak dapat menemukan beberapa binatang yang awalnya saya temukan, tetapi saya masih dapat menemukan binatang seperti The Golden Rock, The Taoti, cacing pemakan alam, serigala menelan langit, kunpeng abadi, dan masih banyak lagi. Saya melucuti rahasia mereka dan memperoleh pemahaman tentang fisiologi dan kultivasi mereka. Saat ini saya berada di ambang kegilaan dan tahu bahwa saya akan jatuh ke jurangnya segera setelah saya kehilangan kendali, bahkan untuk sesaat. Mengetahui bahwa saya tidak punya waktu lagi, saya mengakhiri penelitian saya dan mulai menyempurnakan kreasi saya. Saya tidak pernah bermaksud keluar hidup-hidup, jadi saya menggunakan semua yang saya miliki, termasuk hidup saya.
Saya menyalakan hukum Dao saya dengan obsesi saya dan menggunakan api untuk meredam semua bahan berharga yang telah saya kumpulkan. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun mengerjakannya, namun saya masih merasa bahwa saya jauh dari sempurna. Lalu tiba-tiba, saya tercerahkan ketika saya mendengar suara dalam pikiran saya. Itu adalah iblis hatiku, itu akhirnya terbangun. Ia tahu apa yang saya inginkan, jadi iblis hati saya menawarkan solusi yang dengan senang hati saya terima, karena saya tahu saya tidak akan rugi. Saya mengorbankan basis kultivasi dan tubuh saya, menggunakannya sebagai logam, dan menggabungkannya ke dalam kreasi saya. Lalu akhirnya, menggunakan jiwaku sebagai bara terakhir, aku membiarkan iblis hatiku menyempurnakan ciptaanku. Bahkan pada akhirnya, saya tahu bahwa meskipun ciptaan saya sempurna, itu masih belum lengkap. Tentu saja, kecuali seseorang mengolahnya, itu akan dianggap tidak lengkap. Jadi, dengan kesadaran terakhir saya menyelesaikan warisan saya dan menyegel teknik yang telah saya buat ke dalam slip kayu ini. Saya mencatat pengalaman dan kesengsaraan hidup saya untuk dipelajari oleh ahli waris saya dan sebagai hadiah terakhir atau Anda dapat mengatakan keinginan terakhir saya ingin pewaris saya menamai teknik ini setelah mempelajarinya. Saya harap Anda tidak akan menderita kesengsaraan yang saya alami dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman saya. Setelah 1 jam, Lin Mu selesai membaca seluruh slip kayu. Begitu dia membaca kata terakhir, semua kata yang tertulis di slip kayu memudar dan kata-kata baru muncul di slip kayu. Lin Mu membaca kata-kata ini dan menemukan bahwa kata-kata ini menggambarkan teknik unik yang dibuat oleh Los Immortal. Dia membacanya dan perlahan-lahan tersesat di dalamnya. Tanpa sepengetahuannya, Senior Sukong mengamatinya dengan cermat. Sukong merasa semuanya normal pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat air mata keluar dari mata Lin Mu. Dia mencoba memanggilnya tetapi tidak mendapat jawaban, seolah-olah dia tersesat dalam pencerahan. Warisan macam apa yang dia terima? Pikir Sukong. Lin Mu telah membaca slip kayu selama beberapa jam terakhir, tetapi masih belum menyelesaikannya. Senior Sukong telah mencoba memanggilnya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menjawab, sehingga Sukong senior menyerah dan menunggunya untuk kembali normal. Dalam sekejap mata, hari sudah pagi, dan matahari telah terbit. Lin Mu terguncang dari kesurupannya setelah kesadarannya menghilang dari sleepscape dan kembali ke tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya dengan linglung dan melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa dia telah kembali ke gubuk berburu, Lin Mu menarik napas dalam-dalam. Itu adalah pengalaman yang sangat unik. Lin Mu bergumam ketika dia mengingat informasi yang tercatat di slip kayu. Setelah Lin Mu selesai membaca pengantar, dia melihat teknik yang diciptakan oleh Los Immortal. Butuh waktu lama baginya untuk membacanya, dan dia masih tidak bisa memahaminya. Tekniknya rumit, sangat rumit, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat mengidentifikasi beberapa kata yang disebutkan di dalamnya. Setelah teknik tersebut, hal berikutnya yang dicatat dalam slip kayu adalah pengalaman hidup dari makhluk abadi yang hilang. Ketika Lin Mu membacanya, dia merasa seolah-olah dia ada di sana dan mengalaminya secara langsung. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi semua yang dia lihat tampak sangat nyata. Kurasa, aku harus meminta penjelasan Senior Sukong, pikir Lin Mu. Lin Mu kemudian memanggil Sukong Senior dan langsung menerima balasan. Sukong sedikit khawatir setelah melihat Lin Mu sedang kesurupan. Dia tahu itu karena harta warisan, tapi tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Ketika Sukong memberitahu Lin Mu tentang harta warisan, dia meninggalkan beberapa informasi. Beberapa harta warisan memiliki segel yang kuat, yang ketika dilepaskan akan mengikat orang pertama yang melakukan kontak dengannya. Meskipun ini baik-baik saja, jika warisan yang terkandung cocok untuk orang itu, tetapi jika tidak demikian, ini akan menjadi sangat merepotkan. Sukong telah mengamati dan memindai slip kayu sebelum mengizinkan Lin Mu menggunakannya, tetapi ketika dia melihat Lin Mu terjebak dalam kesurupan dan tidak bisa menjawab, dia menjadi waspada. Satu-satunya alasan Sukong tidak dapat menemukan penyebabnya adalah jika harta warisan diciptakan oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi. Alasan lain mengapa dia dengan mudah membiarkan Lin Mu menggunakan harta warisan adalah karena dia yakin bahwa tidak ada banyak kemungkinan hal itu akan sulit baginya. Sementara Sukong memikirkan kemungkinan skenario, Lin Mu tiba-tiba menghilang dan penglihatannya menjadi gelap sesaat. Kemudian dia merasakan energi spasial yang familiar di sekelilingnya dan menyadari bahwa dia telah kembali kering.
Beberapa detik kemudian, dia merasakan suara Lin Mu dan menanggapinya. Apa yang kamu dapatkan dari harta warisan, Lin Mu? Sukong bertanya. Lin Mu kemudian mulai menjelaskan semua yang dia temukan dari slip kayu itu. Dia memberitahunya tentang yang hilang abadi dan bagaimana dia menciptakan teknik tanpa nama. Dia bercerita tentang teknik itu sendiri, betapa rumitnya, dan tentang kata-kata, dia tidak bisa membaca. Akhirnya, dia bercerita tentang pengalaman hidup dewa hilang yang tercatat di slip kayu. Hal pertama yang mengejutkan Sukong adalah keadaan Lost Immortal. Dia mampu mengidentifikasi alasan kemalangannya dan rentetan kesengsaraan yang tak berkesudahan. Orang yang bergelar Lost Immortal sebenarnya memiliki jenis fisik khusus yang disebut sebagai fisik nasib patah. Itu adalah fisik yang sangat langka dan dapat diperingkat bersama dengan orang-orang yang merupakan pemilik taman karma. Meski kelangkaannya tidak berarti fisiknya bermanfaat bagi pemiliknya. Sebaliknya, orang yang terlahir dengan fisik ini akan mengalami kemalangan dan kesengsaraan yang tak berkesudahan. Mereka kemudian akan binasa dan dikeluarkan dari roda takdir. Inilah alasan fisik ini disebut sebagai fisik takdir patah. Sukong tidak tahu bagaimana seorang ahli seperti Lost Immortal, yang telah berkeliling dunia yang tak terhitung jumlahnya, tidak mengidentifikasi fisiknya sendiri. Dia seharusnya cukup berpengetahuan untuk mengidentifikasinya. Hanya ketika Lin Mu memberitahu Sukong tentang binatang mitos yang ditemui dewa hilang, dia mengerti alasan ketidaktahuannya terhadap fisiknya. Binatang mitos yang menarik perhatian Sukong adalah cacing pemakan alam. Tidak mungkin Lost Immortal bertemu dengan cacing pemakan realem. Klan mereka dimusnahkan jutaan tahun yang lalu dan garis keturunan terakhir mereka juga dimusnahkan oleh Dao Surgawi karena mengumpulkan karma negatif dalam jumlah yang tak termaafkan, pikir Sukong. Kecuali Lost Immortal bertemu cacing pemakan alam sebelum kepunahannya. Sukong bergumam, ini akan menjelaskan mengapa dia tidak tahu tentang fisiknya. Dia mungkin salah satu pemilik paling awal dari fisik Broken Fate. Tidak ada informasi tentang fisik ini saat itu. Sukong menyimpulkan. Sukong juga mewaspadai teknik tanpa nama yang diciptakan oleh Lost Immortal. Dia tidak tahu apa efek teknik itu pada Lin Mu, karena dianggap tidak lengkap oleh penciptanya sendiri. Mempertimbangkan keadaan di mana Dewa Hilang menciptakan teknik itu, Sukong memiliki semua alasan untuk mewaspadainya. Tapi Sukong tidak akan melarang Lin Mu mempelajari teknik itu. Dia hanya akan menjelaskan kepada Lin Mu apa yang dia pikirkan tentang teknik tersebut dan menyerahkan keputusan akhir kepadanya. Jika dia ingin Lin Mu menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, dia tidak bisa terus mencampuri hidupnya. Terserah Lin Mu, untuk menguraikan nasibnya dan mengarungi karmanya. Lin Mu kemudian bertanya kepada senior Sukong tentang kata-kata yang tidak dapat dia mengerti. Dia merasa bahwa kata-kata itu berasal dari bahasa yang berbeda dan sepertinya tidak cocok di sana. Setelah menjelaskan kepada senior Sukong, dia mendapat jawaban bahwa sementara senior Sukong tahu bahasa apa yang dimiliki kata-kata itu, dia tidak akan bisa memberitahu dia apa arti kata-kata itu, sampai dia menggambarnya. Lin Mu kemudian mencoba menggambarnya di tanah, tetapi ternyata dia tidak bisa. Seolah-olah pikirannya menjadi kosong begitu dia berpikir untuk menggambarnya. Itu adalah batasan dunia yang melarangmu untuk menggambarnya. Tunggu hingga malam ini saat Anda kembali ke Sleepscape. Di sana kamu seharusnya bisa menggambar mereka tanpa masalah. Sukong memberitahu Lin Mu. Tapi dari bahasa apa kata-kata ini, senior? Lin Mu bertanya. Ini sebenarnya bukan bahasa melainkan naskah penulisan yang berbeda. Kata-kata itu kemungkinan besar berasal dari naskah Dao. Ini adalah skrip universal yang dapat digunakan setiap bahasa dan dapat dipahami oleh semua ras yang cerdas. Sukong menjawab, itu juga diperlukan untuk banyak hal seperti membuat formasi, menempas senjata roh, memurnikan pil alkimia, dan tentu saja menciptakan berbagai teknik. Sukong menjelaskan lebih lanjut, keingintahuan Lin Mu untuk mempelajari naskah Dao tersulut, karenanya dia meminta senior Sukong untuk mengajarinya tentang hal itu. Senior Sukong menerima permintaan Lin Mu dan memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya beberapa pelajaran setiap hari. Lalu dia mengingatkan Lin Mu apa yang seharusnya dia lakukan hari ini. Oh tidak. Saya harus segera pergi ke kota, pikir Lin Mu. Lin Mu melewatkan sarapannya dan mulai menyimpan semua yang menurutnya berguna. Sebelum pergi, dia memastikan dia memiliki segalanya untuk terakhir kalinya. Dia kemudian memulai perjalanannya kembali ke kota. Tapi untuk Lin Mu, yang telah menjadi seorang kultivator, jarak tersebut sangat dekat.
Lin Mu memperkuat kakinya dengan semangat Qi dan berlari cepat. Kecepatannya tak tertandingi dari sebelumnya, dan dalam 5 menit dia sudah berada di kota. Beberapa orang melihatnya berlari menuju kota, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah jejak debu. Sebelum memasuki kota, dia melihat para petani bekerja di kebun apel roh. Ini membuatnya mengenang saat dia masih lemah dan bekerja di kebun. Meski baru beberapa minggu, dia masih merasa seolah usia telah berlalu. Mendorong pikirannya ke belakang, Lin Mu melanjutkan ke penginapan. Karena penginapan Northwind dekat dengan pintu masuk kota, tidak butuh banyak waktu baginya untuk mencapainya. Ketika Lin Mu sedang berdiri di luar pintu masuk penginapan, dia mendengar suara seseorang berdebat dan berteriak, datang dari dalam penginapan. Dia masuk dan menemukan sekelompok 10 pemburu berdebat dengan 3 orang di meja. Lin Mu mengidentifikasi salah satu dari 3 orang di meja sebagai petugas yang memesan kamar untuknya. Tapi dia tidak tahu siapa 2 lainnya. Dia juga mengidentifikasi 10 pemburu dengan mudah. 10 pemburu ini termasuk salah satu dari 2 kelompok pemburu di kota, yang pemimpinnya adalah seorang kultivator. Pemimpin kelompok pemburu adalah seorang pria bernama Ganma. Dia adalah seorang kultivator, sehingga memiliki pengaruh di kota. Lin Mu pernah melihat pria itu sebelumnya dan juga pernah mendengar tentang dia. Ganma adalah seorang pria yang agak kasar, yang egois dan kejam. Dia sering dengan paksa mengambil alih area perburuan yang bagus dari pemburu biasa, dan jika mereka melawan, yang menunggu mereka hanyalah pukulan keras. Ayah Lin Mu terutama tidak menyukai Ganmu dan telah memperingatkannya untuk menjauh dari pria itu. Siapa yang tahu bahwa Lin Mu harus menentang peringatan ayahnya hari ini? Tiba-tiba petugas yang telah memesan kamar untuk Lin Mu melihatnya dan menunjuk ke arahnya sambil berteriak, "Itu dia, itu anak laki-laki yang memesan kamar terakhir." Lin Mu tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi skenario seperti itu hanya karena dia terlambat 1 hari. Saat ini ada 13 pasang mata yang menatapnya, beberapa dengan ketidakberdayaan dan yang lainnya dengan kemarahan. Pada awalnya, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini memandangnya dengan mata seperti itu. Tetapi begitu mereka semua mulai berbicara, dia tahu dia berada dalam situasi bermasalah lainnya. 10 pemburu segera mengepungnya dari 3 arah. "Nak, serahkan kamar yang kamu pesan." Salah satu pemburu berbicara, "Ya, karena kamu tidak datang kemarin untuk mengklaimnya, kamu tidak membutuhkannya lagi." Seorang pemburu pendek berbicara. Kebingungan terlihat di wajah Lin Mu karena dia tidak mengerti mengapa para pemburu ini berbicara kepadanya seperti itu. Hanya ketika petugas datang ke depan dan menjelaskan barulah dia mengerti. Para pemburu ini menginginkan kamar yang kamu pesan. Mereka datang hari ini untuk sebuah kamar tetapi saya memberitahu mereka bahwa kami tidak memiliki kamar yang tersedia. Mereka mengatakan bahwa mereka bersedia membayar 2 kali lipat dan bertanya apakah ada kamar yang kosong. Mereka kemudian melihat ada satu ruangan yang masih kosong, sehingga mereka memaksa saya untuk memberikannya kepada mereka. Petugas itu buru-buru berbicara, "Ambil pengembalian uangmu dan pergi, bocah." Pemburu di depan Lin Mu memerintahkan. Ekspresi kesal terlihat di wajah Lin Mu. Tidak ada kemungkinan dia akan menerima perintah pemburu ini. Dia telah memesan kamar jauh di depan dan juga telah membayar di muka. Orang-orang ini tidak punya hak untuk memerintahkannya. Orang-orang ini membayar 2 kali lipat dari harga, jadi saya hanya akan membayar 3 kali lipat. Lin Mu berkata dengan sombong. Saat ini Lin Mu memiliki banyak koin emas, jadi dia tidak khawatir. Dia akan bisa mendapatkannya kembali dengan mudah begitu dia mulai berburu lagi. Setelah mendengar kata-kata Lin Mu, para pemburu menjadi bingung pada awalnya, tetapi kemudian menjadi lebih marah. Tapi pria yang bersama petugas itu malah tampak bahagia. Melihat lebih dekat pada pakaian pria itu, yang tampaknya memiliki kualitas lebih tinggi daripada pakaian orang biasa, Lin Mu menebak bahwa dialah pemilik penginapan ini. "Kamu pikir kamu bisa tidak menghormati kami seperti itu?" Pemburu pendek berbicara dengan api di matanya. Melihat ekspresi pria pendek itu, Lin Mu menebak bahwa dialah yang menginginkan ruangan itu sementara yang lain hanya ada di sini untuk mendukungnya. Para pemburu yang tergabung dalam kelompok Ganma adalah pengganggu yang terkenal. Mereka tunduk pada yang kuat sambil menindas yang lemah. Jika itu adalah Lin Mu di masa lalu, dia tidak akan pernah berani melawan orang-orang ini. Tapi dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, satu-satunya orang yang bisa memberinya masalah adalah Ganmu sendiri. Tiba-tiba salah satu pemburu tampaknya mengenali Lin Mu saat dia menunjuk ke arahnya dan berbisik di telinga rekannya,
yang kemudian memberitahu para pemburu lainnya. Jadi, kamu anak laki-laki yang hartanya disita oleh pengawas kebun, kata pemburu yang berdiri di depan Linmu. Bukankah kamu juga diusir dari kota? Pemburu lain menambahkan, tidak heran dia bersedia membayar 3 kali lipat biaya kamar. Uang itu bukan miliknya, dia mencurinya. Kata pemburu pendek itu, langsung menuduh Linmu. Linmu melihat situasi semakin memburuk dari detik ke detik. Demikian dia angkat bicara, saya tidak dibuang, saya hanya dibuang keluar kota. Ini adalah kata-kata pengawas itu sendiri. Dan saya tidak mencuri uang itu, saya membuatnya dengan berburu binatang buas. Linmu membalas, seolah-olah bocah kurus sepertimu bisa membunuh binatang buas yang bernilai sebanyak itu. Seorang pemburu berwajah panjang berbicara. Jangan dengarkan dia hanya berbohong untuk menyelamatkan kulitnya. Tangkap dia, kami akan menyerahkannya kepada para penjaga. Pemburu di depan Linmu berbicara. Cari dia untuk koin juga. Dia pasti memilikinya di tubuhnya. Pria pendek itu berbicara dengan keserakahan di matanya. Melihat bahwa tidak ada kemungkinan bahwa situasi ini akan diselesaikan, Linmu mempersiapkan diri untuk bertarung. Dia bisa merasakan kekuatan mereka dan menemukan mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan dia. Pemburu terkuat berada di tahap ke-8 dari alam tempering tubuh. Sementara Linmu bisa merasakan kekuatan pemburu, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama karena dia adalah seorang kultivator sekarang. Karena mereka tidak merasakan kekuatan Linmu, mereka membuat kesalahan dengan berpikir bahwa dia jauh lebih lemah dari mereka. Yang pertama mendekati Linmu adalah 3 pemburu di sebelah kirinya. Salah satu dari mereka mencoba meraih lengannya, tetapi Linmu mampu mendorongnya dengan mudah. Kemudian keempat pemburu di sebelah kanan menerjang ke arahnya dan mencengkeram bahu dan pergelangan tangannya. Linmu menggunakan tangan kirinya yang bebas, dan membantingnya ke tangan orang-orang yang memegang bahu dan tangannya. Gertakan terdengar saat lengan keempat pria itu patah dalam satu pukulan. Keempat pemburu di sebelah kanan berteriak kesakitan. Hati-hati, entah bagaimana dia menyembunyikan kekuatannya. Gunakan semua kekuatanmu. Pemburu terkemuka berteriak. Linmu tidak ingin langsung membunuh orang-orang di kota, karena hal itu dilarang. Jadi dia tidak menggunakan pedangnya atau roh ki untuk memperkuat tubuhnya. Yang dia gunakan hanyalah kekuatan mentah tubuhnya. Para pemburu tidak menahan diri sedikit pun dan mencabut senjata mereka. 2 dari mereka menggunakan pedang, 3 menggunakan kapak, dan 2 menggunakan gada, meninggalkan 4 dengan tangan patah. Semuanya menyerang Linmu bersama-sama, tapi dia bisa mengelak dengan kecepatan superiornya. Linmu melayang di antara tubuh mereka dan menghujani mereka. Pemburu pendek itu berhasil menyelinap ke belakang Linmu dan menebas punggung Linmu dengan kapaknya. Linmu melihat ini dengan perasaan rohnya dan bereaksi. Dia menggerakkan kepalan tangan kanannya ke belakang bahkan tanpa melihat dan membantingnya ke sisi kapak. Gelombang kling gelombang retak-retak-retak gelombang. Suara retak bisa terdengar saat bilah kapak hancur berkeping-keping. Para pemburu sekarang terkejut dan ketakutan terlihat di mata pemburu terkemuka saat dia menebak kekuatan Linmu. Lari, tinggalkan dia seorang kultivator. Pemimpin pemburu berteriak, ketakutan menyebar ke semua pemburu, dan pada detik berikutnya, mereka melarikan diri. Linmu tidak repot-repot menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi, karena dia tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan lagi, dia mungkin akan membunuh mereka. Meskipun dia mungkin bisa bebas dari hukuman, bahkan jika para penjaga mengetahui bahwa dia membunuh para pemburu untuk membela diri, yang tidak dia inginkan adalah Ganma mengincarnya. Terutama sebelum dia bisa mengetahui basis kultivasinya. Jika Ganma lebih lemah darinya, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika dia lebih kuat, maka Linmu harus merencanakannya. Padahal Linmu yakin dia akan bisa kabur dengan bantuan 2 skill yang didapatnya dari ring. Begitu para pemburu meninggalkan penginapan, Linmu berjalan ke meja dan berbicara. Sekarang mereka sudah pergi, aku tidak perlu membayar uang lagi kan? Linmu berbicara dengan sedikit tawa. Setelah menyaksikan kekuatan Linmu, pemiliknya tidak ingin memusuhi dia, karena menurutnya itu tidak akan berakhir baik untuknya. Pemilik menelan ludah dan berbicara. Ya, Anda tidak perlu membayar apapun. Anda sudah membayar di muka, silakan masuk. Pemilik berbicara dan memberi isyarat kepada petugas. Petugas kemudian membimbing Linmu menaiki tangga dan masuk ke koridor. Dia berjalan sampai akhir dan berdiri di depan pintu. Dia kemudian mengeluarkan kunci kecil dari sakunya dan membuka pintu, sambil memberi isyarat dengan tangannya.
Ini kamar yang Anda pesan, Tuan. Petugas berbicara dengan hormat. Lin Mu tidak terkejut dengan sikap hormat yang tiba-tiba dari petugas itu. Penggarap dianggap di atas rakyat jelata dan karenanya ditakuti dan dihormati. Ini adalah contoh pertama di mana Lin Mu merasakan prestise seorang kultivator. Tolong beritahu saya jika Anda butuh sesuatu, kata petugas itu. Lin Mu mengangguk dan berbicara. Apakah ada dapur di sini? Lin Mu bertanya. Jika Anda bertanya tentang makanan, maka Anda tidak perlu khawatir, karena sarapan dan makan malam akan disediakan untuk Anda secara gratis. Petugas itu menjawab, bagaimana jika saya ingin memasaknya sendiri? Lin Mu bertanya. Petugas itu tampak bingung dengan pertanyaan Lin Mu tetapi tidak menyelidiki lebih lanjut. Ah ya, kamu bisa menggunakan dapur jika kamu mau. Saya akan memberitahu juru masak sebelumnya. Petugas itu menjawab, Lin Mu tidak mau makan makanan biasa lagi karena tidak akan banyak berguna baginya dan bahkan jika dia memakannya, porsi kecil tidak akan memuaskan nafsu makannya yang besar. Dia juga bisa memberikan dagingnya kepada juru masak untuk disiapkan, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko seseorang mencuri bagian darinya. Bahkan sebagian kecil daging binatang tingkat tinggi akan dijual seharga beberapa perak di kota. Saat Lin Mu menetap di penginapan, para pemburu telah sampai di rumah pemimpin mereka. Di dekat pintu keluar barat kota, ada tanah terbuka. Banyak tenda saat ini dipasang di tanah terbuka itu. Di beberapa tenda terlihat spanduk atau piring bertuliskan simbol kelompok tentara bayaran. Sedangkan tenda lainnya hanyalah tenda biasa yang digunakan oleh para pemburu. Para tentara bayaran terlihat duduk di luar tenda, melakukan tugas. Beberapa sedang mengasah senjata mereka, beberapa melakukan inventarisasi sementara yang lain hanya berbicara satu sama lain. Tiba-tiba tentara bayaran mendengar keributan yang datang dari lokasi di mana para pemburu memasang tenda mereka. Beberapa tentara bayaran berdiri dan berjalan ke sana untuk memeriksa. Sesampainya di sana, mereka melihat beberapa tenda yang rusak serta pemburu yang sedang dipukuli. Mereka memandang para penyerang dan melihat bahwa mereka tampaknya tidak terlalu peduli saat mereka melanjutkan pertarungan sepihak mereka. Kami sudah menyuruhmu pergi sekali, kenapa kamu tidak mendengarkan? Seorang pemburu pendek berkata sambil meninju wajah seorang pria yang tergeletak di tanah. Apakah kamu berani tidak menghormati Ganma lagi? Seorang pria berwajah panjang berbicara sambil menginjak tangan pemburu lain yang tergeletak di tanah. Para pemburu ini tidak lain adalah pemburu yang sama yang pernah bertarung dengan Lin Mu sebelumnya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan kamar di penginapan, mereka tidak punya pilihan selain mendirikan tenda dengan para pemburu lainnya di pintu keluar barat kota. Sebagian besar pemburu bukanlah penduduk asli kota utara. Mereka biasanya berasal dari desa bawahan dan sebagian besar tinggal di penginapan karena mereka tidak dapat membeli rumah di kota. Ada dua alasan untuk ini, yang pertama adalah hanya ada sedikit rumah kosong yang tersisa di kota dan harga rumah itu juga mahal. Terutama bagi para pemburu yang hampir tidak menghasilkan beberapa koin emas setahun, tidak mungkin membeli rumah. Meskipun tidak seperti setiap pemburu yang tinggal di penginapan selama musim dingin. Para pemburu yang datang dari desa akan kembali ke sana selama musim dingin dan hanya kembali selama musim semi. Sialan, bagaimana anak itu menjadi seorang kultivator? Pemburu pendek itu berteriak ketika dia meninju seorang pemburu yang tidak sadarkan diri. Dia kemudian berdiri dan kemudian menendang pria tak sadarkan diri itu untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkannya. Beberapa pemburu lain datang dan mengambil pria yang tidak sadarkan diri itu sebelum membawanya pergi. Jangan terlalu banyak berpikir, pemimpin Ganma akan segera mengurusnya. Pemburu berwajah panjang itu menjawab, aku ingin membunuh anak itu dengan tanganku sendiri. Bahkan pemimpin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seorang kultivator, siapa yang mengajarinya? Pemburu pendek berbicara dengan frustrasi di wajahnya. Seorang buff hunter yang berdiri di samping berbicara, tidak banyak pembudidaya di kota. Itu pasti bukan seseorang dari kota. Jadi itu hanya seseorang dari perusahaan tentara bayaran. Dewa membentengi tentara bayaran, menempatkan hidung mereka di tempat yang bukan tempatnya. Pertama, mereka mengambil tempat berburu kita, lalu penginapan kita, dan sekarang mereka mencoba mengubah struktur kekuatan kita. Sampah seperti anak nakal itu harus tetap menjadi sampah selamanya dan tahu tempat mereka. Pria pendek itu berkata, tiba-tiba terdengar suara senjata yang ditarik. Coba dan katakan itu lagi. Seorang tentara bayaran kekar berbicara dengan suara kasar.
Para pemburu menjadi khawatir saat melihat tentara bayaran berdiri di belakang mereka. Salah satu pemburu dengan wajah panjang maju dan memberikan kantong kecil kepada tentara bayaran sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah mendengar pemburu, tentara bayaran mengambil kantong dan mundur bersama yang lainnya. Pemburu yang berbicara dengan tentara bayaran itu kembali dan menamparkan kepala pemburu pendek itu. Awasi mulutmu, lihatlah ke sekeliling sebelum kamu mengibaskan lidahmu. Kamu hampir membuat kita dalam masalah. Pemburu berwajah panjang itu berbicara. Pemburu pendek itu tidak memprotes dan hanya diam. Sementara para pemburu lainnya mendirikan tenda. Kembali ke penginapan Northwind, Lin Mu melihat sekeliling ruangan. Ruangan itu setidaknya 10 kali lebih besar dari gubuk berburu. Ada 4 tempat tidur, 1 meja, dan 4 kursi di ruangan itu. Di sebelah kanan ruangan, ada 2 jendela, di mana orang bisa melihat jalan di bawah. Lin Mu tidak menyangka ruangannya sebesar ini. Ruangan itu jelas dibuat untuk menampung 4 orang, tetapi saat ini dia telah menempati semuanya sendirian. Tidak heran para pemburu menginginkan ruangan ini, cukup besar untuk mereka berempat. Pikir Lin Mu. Lin Mu merasa terganggu dengan sikap staf penginapan, tetapi mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Pemburu Ganma adalah pengganggu yang kuat, dan jika mereka tidak menyerah, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih buruk kepada staf. Ganma mungkin akan segera menyusulku. Aku perlu mengukur kultivasinya sebelum itu. Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Jadi ini tempat kamu akan tinggal. Sukong berbicara di dalam benak Lin Mu. Ya senior, Lin Mu menjawab. Sepertinya kamu harus kembali ke hutan setiap kali kamu ingin melatih keterampilanmu. Kata Sukong, itu memang harus kulakukan. Aku tidak bisa mengungkapkannya di sini, tentu saja. Lin Mu berbicara, dan pria ini Ganma, aku ingin kau melenyapkannya. Ini akan menjadi ujian pertamamu. Sukong memesan. Lin Mu sedikit terkejut dengan kata-kata senior Sukong, tapi kemudian dia menjelaskan lebih lanjut. Kamu perlu belajar menghilangkan masalah dari akarnya. Jika tidak, mereka hanya akan menyusahkanmu di masa depan. Sukong berbicara dengan nada tegas. Lin Mu mengangguk dan menerima ujian senior Sukong. Dia kemudian meninggalkan ruangan dan turun menuju meja. Dia pergi ke petugas dan bertanya di mana dapur itu. Tolong ikuti aku. Petugas itu berbicara. Lin Mu kemudian mengikuti petugas ke belakang penginapan dari mana mereka keluar ke halaman. Dapur penginapan terletak di gudang kecil di halaman belakang penginapan. Dia membawanya ke gudang tempat seorang pria gemuk dan jongkok sedang memotong daging. Fatih Yuan, tuan ini akan menggunakan dapur untuk memasak makanan mereka. Harap pastikan dia memiliki apapun yang dia butuhkan. Petugas itu berbicara dengan juru masak. Koki bernama Fatih Yuan tidak berbicara dan hanya mendengus sebagai jawaban. Petugas itu terkesima dengan ini dan menatap wajah Lin Mu. Melihat bahwa Lin Mu tidak mempermasalahkan sikap meremehkan si juru masak, dia menarik napas lega. Dia kemudian meninggalkan Lin Mu dan kembali bekerja. Gunakan apapun yang kamu inginkan di sini. Fatih Yuan berbicara singkat sebelum melanjutkan pekerjaannya. Lin Mu tidak bisa menarik daging dari cincinnya, jadi dia hanya menggunakan bahan yang sudah ada dan memasak sarapan untuk dirinya sendiri. Meski tidak membuatnya kenyang, itu cukup baginya untuk bertahan beberapa saat. Dia harus menarik dagingnya sebelum datang ke penginapan lain kali. Setelah Lin Mu menyelesaikan sarapannya, dia meninggalkan penginapan dan menuju Emporium Jingwei. Dia ingin menjual semua material yang dia kumpulkan selama beberapa hari ini dan juga mencoba mencari manual senjata. Lin Mu melihat sekeliling kota dan mengamati bahwa orang-orang mulai mengenakan pakaian yang lebih tebal dan lebih hangat. Dia sendiri tidak membutuhkan pakaian seperti itu karena tubuhnya akan menahan dingin dan menjaga tubuhnya pada suhu normal. Beberapa menit kemudian dia telah sampai di gang terpencil. Lin Mu berjalan ke toko dan menarik semua materi yang dimilikinya. Tanpa sadar, dia telah mengumpulkan sejumlah besar material. Sebuah masalah sekarang disajikan kepada Lin Mu. Dia tidak bisa membenarkan membawa begitu banyak material sekaligus ke toko, karena dia tidak akan bisa menunjukkan bagaimana dia membawanya ke sini. Bahkan kereta luncur yang dibuat Lin Mu tidak akan cukup untuk membawa begitu banyak material. Karena itu, dia menarik hanya setengah dari materi dan menempatkan sisanya kembali kering. Dia kemudian meletakkan kereta luncur di sisi toko dan membuka pintu toko. Anehnya, pintunya masih terasa sulit dibuka, meski Lin Mu jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Dia tidak mempermasalahkan hal ini dan mengambil beberapa barang sebelum masuk. Dia meletakkan barang-barang itu di konter yang kosong dan kembali untuk mengambil sisanya. Setelah dia membawa semua barang ke dalam, dia membunyikan bel kecil yang disimpan di konter. Beberapa menit kemudian Duan Ke keluar dari pintu di belakang konter. Dia melihat konter yang dipenuhi dengan bahan binatang dan menjadi kesal. Ada 21 kulit binatang, tanduk binatang, bulu, dan banyak lagi tulang tergeletak di atas meja. Duan Ke kemudian mendesah dalam hati. Duan Ke tentu saja tidak menyangka Lin Mu akan membawa begitu banyak bahan binatang buas dalam waktu seminggu. Baginya, Lin Mu telah mengalahkan dirinya sendiri kali ini, karena melihat materi yang dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari binatang buas tingkat tinggi. Saya berasumsi Anda di sini untuk menjual bahan-bahan ini. Duan Ke berbicara, dan juga untuk membeli beberapa barang. Lin Mu buru-buru menambahkan. Setelah beberapa transaksi, Lin Mu mengerti bahwa Duan Ke tidak suka jika dia hanya menjual dan tidak membeli apapun. Melihat ekspresinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa dia mungkin tidak mengalami hari yang baik, jadi dia tidak ingin membuatnya kesal lagi. Lin Mu memang benar tentang Duan Ke yang tidak mengalami hari yang baik. Dia telah mencari petunjuk tentang niat pedang yang dirilis 2 hari lalu. Kakeknya juga melakukan yang terbaik dalam memindai perpustakaan untuk mencari bukti adanya seorang kultivator tersembunyi. Perpustakaan kakeknya memiliki banyak sekali bahan, begitu banyak sehingga bisa dibandingkan dengan sekte teratas. Jika ada petunjuk tentang kultivator tersembunyi yang naik atau niat pedang yang sombong, itu akan ada di perpustakaan. Tidak ada kemungkinan bahwa seorang kultivator yang memiliki kemampuan untuk dapat naik atau memiliki niat pedang yang tiada taraf akan dapat menyembunyikan setiap jejak diri mereka. Mereka pasti memiliki bakat luar biasa ketika mereka masih muda, sehingga harus ada beberapa catatan tentang mereka. Duan Ke merasa sedikit lebih baik bahwa Lin Mu juga akan membeli sesuatu, karenanya ekspresinya sedikit mereda. Dia pergi ke depan dan mulai memeriksa bahan binatang. Beberapa bahannya sedikit rusak, tetapi kebanyakan baik-baik saja. Setelah memastikan kualitas bahannya, Duan Ke menghitung nilainya. Ada beberapa bahan binatang tingkat menengah yang tercampur, bersama dengan bahan tingkat tinggi. Jadi dia mengambil beberapa menit. 5 menit kemudian dia menyelesaikan perhitungannya dan menyimpulkannya menjadi 27 emas, 59 perak, dan 11 koin tembaga. Sejujurnya, Duan Ke sedikit terkejut dengan kecepatan Lin Mu menghasilkan uang. Sebulan yang lalu dia hanya memiliki 20 koin tembaga, dan sekarang dia malah membuat koin emas. Dia juga terkejut dengan pertumbuhan kekuatannya. Hanya dengan melihatnya, dia bisa tahu bahwa dia setidaknya sudah berada di tahap ke-9 dari alam tempering tubuh. Totalnya adalah 27 koin emas, 59 perak, dan 11 koin tembaga. Duan Ke berbicara, Lin Mu mengangguk pada harga ini, karena dia sudah memperkirakan harganya berada di sekitar nilai ini. Saya ingin membeli manual pelatihan senjata untuk pedang. Lin Mu berkata, baiklah, pergi ke rak keempat dari kanan dan pilih yang kamu suka. Jawab Duan Ke. Lin Mu mengangguk dan berbelok ke kanan dan menuju rak. Saat dia melihat buklet dan gulungan tua, Sukong senior berbicara dalam benaknya. Jangan sia-siakan usahamu di sini. Tak satu pun dari manual ini yang sepadan dengan waktu Anda sebaiknya meminta wanita itu untuk yang lebih baik. Dia menyembunyikan banyak rahasia, ada formasi penyembunyian dan ilusi ditempatkan di sekitar toko ini. Sukong berbicara, Lin Mu menduga bahwa Jing Wei dan Duan Ke adalah kultivator, tapi sekarang kata-kata senior Sukong baru saja menegaskannya. Dia bertanya-tanya seperti apa basis kultivasi mereka. Apakah kamu tahu apa tingkat kultivasi mereka, Sukong senior? Lin Mu bertanya dalam hati. Saya harus menggunakan indera roh saya untuk melakukan itu, tetapi jika saya melakukannya, mereka akan terkejut dan akan tahu bahwa saya ada di sini. Tetapi dari formasinya, saya dapat mengatakan bahwa setidaknya salah satu dari mereka adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Sukong menjawab, jika kamu penasaran, kenapa kamu tidak mencoba merasakannya sendiri? Sukong berbicara sambil terkekeh, seolah dia menantikan sesuatu yang menyenangkan. Lin Mu merasa sedikit aneh setelah mendengar nada senior Sukong, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke konter dan melihat Duan Ke membawa materi ke belakang toko. Duan Ke melihat bahwa Lin Mu telah kembali, maka diasumsikan bahwa dia telah memilih sebuah manual. Tunjukkan pada saya manual yang ingin Anda beli. Duan Ke berbicara, oh,
Saya tidak ingin manual senjata itu, saya ingin yang lebih baik dari itu. Lin Mu berbicara saat dia menggunakan indera rohnya untuk menyelidiki basis kultivasi Duanke. Tapi Lin Mu tidak berhasil menemukan basis kultivasinya. Dia merasa seolah-olah ada penghalang yang menghentikan perasaan rohnya untuk mendekatinya. Duanke kaget dengan ini tapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Begitukah? Tolong tunggu di sini sebentar. Jawab Duanke. Duanke kemudian mengambil bahan terakhir sekaligus dengan mudah dan pergi ke pintu di belakang konter. Lin Mu bertanya kepada senior Sukong tentang penghalang yang mengelilingi Duanke. Itu adalah efek dari alat roh pertahanan. Itu melindunginya dari indera roh. Sukong berbicara. Lalu apa basis kultivasinya? Lin Mu bertanya. Yah, hanya dari kemampuannya menggunakan alat roh, kamu bisa berasumsi bahwa dia berada di atas alam pemurnian Qi. Untuk menggunakan alat roh, Anda harus berada di alam kondensasi inti paling tidak. Sukong menjelaskan. Lin Mu menelan ludah dan menjadi sedikit gugup karena hanya Duanke yang cukup kuat untuk mengalahkannya sendirian. Siapa yang tahu seberapa kuat kakeknya Jing Wei? Dari informasi senior Sukong, dia sudah mengetahui bahwa Jing Wei adalah yang lebih kuat dari keduanya dan merupakan orang yang mengatur formasi ini. 5 menit kemudian, Duanke keluar dari pintu dengan Jing Wei di belakangnya. Mereka datang untuk berdiri di konter saat Jing Wei berbicara. Jadi, cucu perempuan saya mengatakan Anda tidak menyukai manual senjata di sini dan menginginkan yang lebih berkualitas. Jing Wei berbicara dengan nada geli. Lin Mu mengangguk dan berbicara, ya, pemilik Jing Wei. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Jing Wei berbicara dengan nada tegas. Sebelum Lin Mu bisa mengatakan apapun sebagai jawaban, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya yang dia duga adalah perasaan roh Jing Wei. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasa seperti kerudung menutupi seluruh tubuhnya dan rasa sakit di kepalanya berhenti. Lin Mu kemudian melihat sepasang kakek dan cucu di depannya dan menjadi ketakutan. Kondisi keduanya terlihat tidak baik, wajah mereka kehabisan darah dan menjadi pucat. Keringat terlihat di dahi mereka, sementara Duanke langsung menggigil ketakutan. Beberapa detik kemudian Sukong senior terkekeh di benaknya sekali lagi. Tiba-tiba, Jing Wei menggenggam gelang manik-manik hitam di pergelangan tangannya dan mematahkannya. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat bahwa Jing Wei dan Duanke tampak bebas dari apapun yang mengganggu mereka. Dan aku baru saja mulai bersenang-senang. Sukong bergumam. Tabir yang Lin Mu rasakan menutupi tubuhnya, perlahan menghilang. Dia kemudian mendengar Jing Wei berbicara. Oke, kamu memenuhi syaratku. Sekarang ambil ini dan tolong pergi. Jing Wei buru-buru berbicara. Kantong koin muncul di konter bersama dengan buklet. Ini mengejutkan Lin Mu, karena Jing Wei baru saja menggunakan harta spasial. Mereka telah menyembunyikan kemampuan mereka selama ini, tetapi sekarang mereka tiba-tiba melepaskan semua kepura-puraan dan mengungkapkan bahwa mereka adalah seorang kultivator dengan menggunakan harta karun spasial. Lin Mu mengambil kantong koin dan buklet. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan toko tua itu dengan cepat, karena dia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan saat itu. Dia menyentuh kereta luncur yang disimpan di samping dan menyimpannya di atas ring. Lin Mu keluar dari gang dan meninggalkan toko tua itu. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi Qi, yang membuatnya berbalik. Saat berbalik, Lin Mu melihat bahwa gang tempat toko tua itu berada telah menghilang. Bagaimana? Lin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah formasi penyembunyian yang diaktifkan. Dan itu juga merupakan formasi penyembunyian tingkat tinggi. Sukong berbicara. Formasi penyembunyian tingkat tinggi. Lin Mu bertanya. Cukup kuat untuk menyembunyikan tempat dari indera seorang kultivator alam Cangkandao. Sukong menjelaskan sebelum Lin Mu dapat melanjutkan pertanyaannya. Ayo kembali ke hutan. Anda harus melihat manual senjata yang diberikan orang tua itu kepada Anda. Kata Sukong. Ya, senior. Lin Mu menanggapi. Setelah Lin Mu meninggalkan kota, dia memikirkan tentang perilaku aneh senior Sukong serta pasangan kakek dan cucu yang ketakutan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus bertanya pada senior Sukong atau tidak, karena itu mengganggu pikirannya. Saat Lin Mu keluar, dia tidak tahu bahwa apa yang baru saja terjadi di toko sekarang telah membuat Jing Wei ketakutan seumur hidup. 15 menit yang lalu, ketika Lin Mu meminta panduan senjata berkualitas lebih baik kepada Duanke, dia sebenarnya tidak keberatan.
Dia akan terbuka untuk menjual manual berkualitas lebih tinggi jika dia bersedia membayar harganya. Tetapi ketika Duan Ke merasakan alat roh pertahanannya aktif, dia mengerti arti yang mendasarinya. Dia tidak hanya menginginkan manual senjata umum yang ditujukan untuk ahli alam tempering tubuh, sebaliknya yang dia inginkan adalah manual senjata yang ditujukan untuk pembudidaya alam pemurnian Qi. Perasaan roh Lin Mu telah mengejutkan Duan Ke, karena dia tidak pernah berharap dia menjadi seorang kultivator secepat ini. Itu hanya sebulan yang lalu ketika dia berada di tahap keempat dari alam pengerasan tubuh, dan sekarang dia tampaknya menjadi seorang pembudidaya alam pemurnian Qi. Dari apa yang dia amati, Duan Ke tahu bahwa Lin Mu berada di tahap ke-9 dari alam temper tubuh ketika dia menjadi ahli alam pemurnian Qi. Mendorong semua pemikiran ini ke belakang pikirannya, Duan Ke memutuskan untuk memberitahu kakeknya terlebih dahulu. Dia mengambil materi dari konter dan berjalan ke belakang toko. Dia kemudian meniup lampu yang tergantung di langit-langit dan muncul di halaman yang luas. Dia menyimpan materi di cincin penyimpanannya dan pergi ke Manor. Begitu berada di dalam Manor, Duan Ke mencari kakeknya yang saat ini berada di perpustakaan besar. Dia dengan cepat menemukannya berdiri di dekat rak, membaca dari sebuah buku. Jing Wei merasakan kegelisahan cucu perempuannya saat dia muncul di perpustakaan. Awalnya, dia mengira itu karena dia telah menemukan beberapa petunjuk, tetapi ketika dia berbicara, itu bukan sesuatu yang dia harapkan. Kakek, bocah Lin Mu itu datang untuk menjual material binatang buas dan sekarang dia meminta manual senjata bermutu tinggi. Duan Ke berbicara, Jing Wei berhenti membaca buku yang dipegangnya dan mengembalikannya ke rak sebelum berbalik. Jadi kenapa dia pikir kita punya manual? Itu, Jing Wei bertanya sambil membelai janggutnya. Dia telah menyempurnakan indera rohnya sekarang. Dia mencoba merasakan basis kultivasi saya. Jawab Duan Ke. Tahap apa? Jing Wei segera bertanya. Setidaknya tahap ke-9 dari alam penempaan tubuh. Duan Ke menjawab. Jika dia punya nyali untuk bertanya padamu dan bahkan mencoba untuk secara terang-terangan merasakan basis kultivasimu, kurasa kita bisa mengujinya. Jing Wei berbicara dengan ekspresi geli. Jing Wei kemudian meninggalkan Manor dan berjalan menuju pintu masuk toko. Duan Ke sedang berjalan bersama kakeknya, memikirkan Lin Mu. Dia bertanya-tanya pertemuan beruntung seperti apa yang dia miliki, yang memungkinkannya menjadi seorang kultivator secepat ini. Segera mereka mencapai pintu masuk toko dan muncul di ruang belakang. Duan Ke membuka pintu dan memasuki toko dengan Jing Wei di belakangnya. Jing Wei diam-diam memberi isyarat kepada Duan Ke dan memintanya untuk mundur, karena dia berniat untuk menghadapi situasi ini. Jadi, cucu perempuan saya mengatakan Anda tidak menyukai manual senjata di sini dan menginginkan yang lebih berkualitas. Jing Wei berbicara dengan nada geli. Lin Mu mengangguk dan berbicara, ya, pemilik Jing Wei. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Jing Wei berbicara dengan nada tegas. Jing Wei awalnya bermaksud untuk mengukur basis kultivasi Lin Mu, jadi dia menggunakan indera rohnya. Basis kultivasi Jing Wei sendiri disegel, dan karenanya dia tidak dapat menggunakan teknik atau keterampilannya. Jadi metode yang dia pilih untuk menguji Lin Mu adalah dengan langsung memberikan tekanan pada pikiran Lin Mu. Jing Wei dengan mudah merasakan basis kultivasi Lin Mu, yang berada pada tahap awal alam pemurnian Qi. Dia berkembang agak cepat, dia sudah setengah jalan menuju tahap pertengahan alam pemurnian Qi, pikir Jing Wei. Jing Wei kemudian menggunakan indera rohnya dan menyentuh kepala Lin Mu. Dia kemudian melihat Lin Mu sedikit meringis kesakitan, tetapi di saat berikutnya, dia mendengar suara gemuruh di kepalanya. Tiba-tiba penghalang seperti kerudung menutupi Lin Mu dan kehadiran yang mengesankan menyebar dari tubuhnya. Jing Wei bahkan bisa melihat kehadirannya terwujud. Sedikit demi sedikit, tekanannya semakin berat. Dia mampu menahannya tetapi dia tidak berpikir Duan Ke akan mampu menanggungnya lebih lama lagi. Kehadirannya semakin padat dan sekarang benar-benar memenuhi pandangannya. Baik Jing Wei maupun Duan Ke tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali kekosongan hitam kosong di depan mereka. Toko dan Lin Mu telah menghilang dari pandangan mereka. Tiba-tiba Jing Wei melihat sesosok kolosal muncul di hadapannya. Sosok itu tersembunyi dalam kegelapan, dan hanya siluet samar yang bisa diamati. 10 mata kuning keemasan raksasa terbuka pada siluet kolosal. Begitu mata Jing Wei bertemu dengan 10 mata itu, dia mengalami seperti apa rasanya teror yang sebenarnya. Seolah-olah kehadiran itu memerintahkannya untuk tidak ada lagi.
Dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan makhluk yang bisa memberikan tekanan seperti itu hanya karena kehadiran mereka. Jing Wei telah berperang melawan penjajah dari benua terlarang dalam perang yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Selama perang itu, dia telah menghancurkan tempat suci yang dibuat oleh penjajah. Fungsi kuil ini adalah untuk membantu memanggil binatang buas dari alam lain. Para penyerbu pernah hampir memanggil binatang jahat dan mampu membuka sebagian portal pemanggilan ke alam yang berbeda. Jing Wei bersama dengan ahli lain pada masanya pergi untuk menghentikan pemanggilan. Saat itulah mereka mengalami kekuatan makhluk yang berada di atas alam kenaikan immortal. Tetapi bahkan kekuatan penuh dari binatang itu tidak bisa mendekati keberadaan makhluk ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia merasakan seorang kultivator naik dan juga mengalami niat pedang yang tiada taraf dari seorang ahli tersembunyi. Dia mengira bahwa kedua insiden ini sudah cukup mengejutkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan segera menghadapi makhluk yang bahkan lebih kuat dari itu. Duan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Jing Wei. Tidak ada pikiran dalam benaknya selain teror murni. Dia menggigil ketakutan dan tidak bisa memikirkan apapun. Dia tidak berpikir untuk pindah, dia tidak berpikir untuk melawan, dia tidak berpikir untuk mati. Dia telah menjadi cangkang dari dirinya sebelumnya yang hanya dipenuhi teror sekarang. Duan Ke dan Jing Wei sama-sama basah oleh keringat. Meskipun hanya beberapa detik telah berlalu di dunia nyata, keduanya merasa seolah bertahun-tahun telah berlalu. Jing Wei mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Dia punya satu solusi yang pasti berhasil, tapi dia tidak ingin menggunakannya karena hanya bisa digunakan sekali. Jing Wei tahu bahwa dia tidak akan bisa selamat dari ini jika itu adalah makhluk yang sebenarnya, tapi ini hanya kehadiran makhluk yang tercetak pada Lin Mu. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa makhluk yang begitu kuat secara tirani memilih Lin Mu, seorang anak laki-laki yang agak sederhana. Tiba-tiba Jing Wei mendengar tawa kecil. Itu berasal dari makhluk kolosal yang ada di depannya. Dia bisa merasakan ejekan dalam tawa itu dan tahu bahwa dia pantas mendapatkannya. Dia juga mengerti bahwa itu adalah peringatan terakhir yang diberikan oleh makhluk itu, jadi dia menggertakkan giginya dan menggunakan kartu truf yang dia coba selamatkan. Jing Wei menggenggam gelang manik-manik hitam yang ada di pergelangan tangan kirinya dan mematahkannya. Gelang manik-manik hitam adalah alat roh yang dibuat oleh leluhur klannya. Leluhur ini berada pada tahap kenaikan abadi dan telah menciptakan alat roh, dengan maksud untuk diwariskan sebagai pusaka. Begitu gelang manik-manik hitam itu putus, sosok lelaki tua yang mengambang muncul di depan Jing Wei. Pria tua itu terlihat mirip dengan Jing Wei, tetapi tampak sedikit lebih muda dari Jing Wei. Sosok itu duduk bersila dan meletakkan telapak tangannya di pusarnya. Telapak tangan kiri sosok itu disimpan di telapak tangan kanan dan menghadap ke atas. Sebuah bola kecil melayang di atas telapak sosok itu. Bola itu sebagian besar berwarna biru dengan beberapa bagian berwarna hijau dan coklat di atasnya. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, itu tampak seperti sebuah planet. Sosok itu mengangkat telapak tangannya ke dadanya bersama dengan bola itu. Kemudian pada saat berikutnya, sosok itu menggerakkan telapak tangannya dan merentangkan tangannya. Tiba-tiba dia mengatupkan kedua telapak tangannya dalam gerakan berdoa, dengan bola kecil tersangkut di antara kedua telapak tangannya. Bola tersebut mulai bersinar dan berubah menjadi asap, setelah itu cahaya memenuhi sekeliling dan menghilangkan kegelapan. Cahaya segera menghilang dan Jing Wei dapat melihat sekali lagi. Dia melihat bahwa dia telah kembali ke toko dan melihat Lin Mu berdiri di depannya dengan ekspresi bingung. Tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan bocah itu, Jing Wei dengan cepat mengeluarkan kantong koin bersama dengan buklet. Dia bahkan tidak menghitung berapa koin yang dia berikan kepada bocah itu. Dia hanya tahu bahwa ada cukup banyak koin di kantongnya untuk tidak kembali ke toko lagi. Buklet yang diberikan Jing Wei kepada Lin Mu juga merupakan panduan pedang kelas atas yang ada di klannya selama ratusan tahun. Bahkan dia tidak memiliki wewenang untuk mempraktikkan manual ketika dia berada di klannya, dan sekarang dia sudah tua, dia tidak punya alasan untuk mempraktikkannya.